adik-adik kami anak dan remaja, jumpa lagi bersama dengan kami, kakak-kakak dan abang-abangmu, akan bersama-sama dengan kita menemani Anda semua yang ada di rumah dalam minggu gembira kita pada masa Advent yang pertama ini. Nah, sudah siap-siap adik-adik kami semua? Mari kita siapkan hati kita, sikap kita meskipun kita masih tetap di rumah. Dan selalu abang ingatkan ialah jagalah kesehatanmu dengan apapun itu. Tentu dengan kebersihanlah, dengan makan yang teraturlah, dan pola hidup yang baik. Semoga minggu gembira ini membantu kita, menyemangati kita agar kita tetap mengingat bahwa kita ini tergantung kepada Tuhan saja. Semoga mari kita dengan gembira bernyanyi bersukacita. Sekali siap, misioner, so pasti, misionaris cilik, siapa takut, children helping children, why not, doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Ya, di sini kakak dan juga ibu serta adik yang ada di depan ini akan mengajak adik-adik sekali untuk bertepuk. Sudah siap adik-adik yang ada di rumah? Sudah, pastinya. Jangan lupa, ayo adik-adik semangat di hari Minggu Gembira kali ini karena kita ingin bertepuk dulu. Nah, tepukannya tepuk titik. Nah, pertama kali kita akan mempelajarinya lalu akan mengulanginya. Kita pelan-pelan dulu ya Bu ya. Dan juga adik yang ada di depan. Oke Andita? Oke Kak. Oke. Tepuk titik. Titik titik. Titik titik. Ciluk ba. Ciluk ba. Ing dada ing dada ing ing ing. Sekali lagi. Ing dada ing dada ing ing ing. Dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya kota Medan, medannya medan perang, bergerak action. Nah, ketika action, adik-adik yang ada di rumah harus diam. Seperti patung yang ada seperti ibu ini lakukan dan juga Andita. Oke? Kita ulangi lagi. Tadi masih percobaan ya adik-adik. Mari Ibu dan Andita. Tepuk titik. Titik titik. Titik titik. Ciluk ba. Ciluk ba. Ing dada ing dada ing ing ing. Ing dada ing dada ing ing ing. Dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya kota Medan, medannya medan perang, bergerak action. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik kami, mari kita siapkan hati kita sebelum memulai minggu gembira kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Di masa Advent yang pertama ini, ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah yang menjagai kami, menuntun kami untuk menantikan, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kami, yakni Yesus Kristus. Tuhan, semoga minggu gembira ini menyemangati kami, agar kami bersuka cita dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kita akan mendengarkan bacaan kita pada minggu ini untuk kita renungkan di sepanjang minggu ini. Adik-adik kami, bacaan kita diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Sekali lagi, dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Mari kita dengarkan dengan baik dan kita siapkan hati kita. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik sekami anak dan remaja, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kita yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Sekarang mari kita sama-sama mendalami bacaan ini. Supaya apa? Supaya menjadi bahan permenungan kita, menjadi pegangan kita di sepanjang minggu ini. Nah, kiranya pendalaman kitab suci ini membantu kita semua, secara khusus adik-adik kami yang sekarang masih tetap setia di rumahnya masing-masing. Tadi kata yang terakhir itu disampaikan dalam Injil Markus itu dengan tegas dikatakan, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah dengarkan bahwa minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Advent itu ialah penantian. Siapa yang kita nanti? Siapa yang kita nanti adik-adik semua? Yang kita nanti ialah Juru Selamat, yakni Yesus itu sendiri, Putra Allah itu sendiri. Kalau ada orang yang mau kita nanti, bagaimana sikap kita untuk menunggunya, menanti-nantikannya? Nah, maka Markus tadi, Injil Markus tadi mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah, karena akan ada orang datang. Orang yang datang ini adalah orang yang sudah lama kita tunggu-tunggu, orang yang spesial, orang yang kita rindukan. Siapa itu? Lagi-lagi Tuhan itu tadi. Nah, tetapi dalam kaitan dengan masa yang sekarang kita sedang rayakan, yakni masa Advent ini, yang dimaksudkan ialah Putra Allah itu sendiri, yakni Yesus itu. Tadi dikatakan kalau seorang tuan menitipkan rumahnya, lalu apa sikap penjaga itu? Nah, istilah sekarang kita pakai ialah sapam itu, security itu. Apa sikap mereka? Tetap mereka tegak berdiri di depan rumahnya, menunggu tuannya kembali dari luar, dan didapatinya juga tadi sapam-sapamnya itu, penjaga rumahnya itu dengan siap sedia di pintu itu. Kalau datang tuannya hendak mengetuk pintu lalu membukanya dan mendapatinya tidak tertidur. Itulah sikap orang yang berjaga-jaga, selalu siap sedia. Nah, dalam kaitan kepada
adik-adik kami sekami anak dan remaja dimanapun Anda berada, yang menarik ialah pertanyaannya, apa yang kita jaga-jaga dalam kaitan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di masa Natal? Yang pertama ialah hati kita, sikap kita, pribadi kita. Itu yang harus kita jaga-jaga. Dijaga dengan apa? Ialah dengan sikap yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan tutur kata yang baik. Itu adalah sikap kita menunggu orang yang spesial itu tadi. Nah, kalau tadi dikatakan sekali lagi dalam Injil itu, membuka pintu kepada tuannya, tidak mendapatinya sedang tertidur, maka tuannya pun akan senang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah menyiapkan hati kita, diri kita, maka Tuhan pun akan senang kepada kita. Kepada adik-adik semua akan sangat senang. Nah, lalu abang mau kaitkan sedikit dengan masa COVID ini yang kita selalu di rumah saja katanya. Sekolah pun ada yang tidak pernah ke sekolah lagi sesudah corona ini. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita jaga-jaga? Lagi-lagi ialah diri kita. Supaya apa? Pertama-tama berjaga-jaga agar kita tetap sehat. Menjaga pola hidup yang baik. Tidak lama-lama main game. Tidak lama-lama bermain-main. Tetapi sungguh-sungguh kita menyiapkan diri. Kalau nanti sekolah sudah dibuka, gereja sudah dibuka, saya masih dengan semangat. Karena apa? Saya sudah berjaga-jaga. Maka adik-adik kami, sekami anak dan remaja, mari sekali lagi kita ingat, yang kita jaga ialah hati kita, diri kita, perbuatan kita, dan tutur kata kita yang baik untuk menantikan Sang Juru Selamat ini. Mari kita mengenang masa penantian ini, masa Advent ini dengan baik, dengan sukacita dan berharap kepada Tuhan. Semoga amin. Adik-adik kami, sesudah kita tadi mendengarkan, mendalami kitab suci, sekarang marilah kita mendengarkan ayat emas kita. Ya, nanti adik-adik kami boleh dituliskan, lalu nanti dilengketkan di kamarnya atau dimanapun yang cocok yang ada di rumahmu, ya. Nah, ayat emas kita dari Injil Markus bab 13 ayat 37. Nah, kita dengarkan ya. Abang bacakan dengan lambat. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Sekali lagi terakhirnya, berjaga-jagalah. Semoga adik-adik kami bisa mengingatnya dan senantiasa menjadi panduan kita di sepanjang minggu ini. Selamat bermenung. Adik-adik yang baik, sekarang kita akan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama
kita. Bagi anggota gereja, ya Bapa, berkatilah setiap anggota gereja kami agar bisa melaksanakan tugasnya dan pelayanannya dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan tulus hati. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para tenaga kesehatan, ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan mereka keikhlasan dan kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka, sehingga semua orang dimanapun mereka berada bisa mereka layani dengan tulus hati dan ikhlas. Dan kami berdoa buat semua tenaga medis agar mereka Engkau berikan kesehatan, jauhkan mereka dari penyakit virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua, ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua yang mencintai kami. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, serta kebahagiaan agar mereka dapat mendampingi kami. Juga kami mohon ya Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua kami agar mereka mampu membiayai kami sehingga kami boleh sekolah dan mendapatkan pendidikan. Berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik kami agar mereka bisa juga melaksanakan segala tugas mereka. Juga kami mohon berkatilah kami anak-anaknya agar kami dapat mendengarkan nasihat dan perkataan orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kami sekami dan anak remaja, ya Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan, kesehatan agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan melakukan baik di gereja, sekolah, dan di rumah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita menyampaikan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati.
yang pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. 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 Oke, adik-adik semua, kita sudah selesai berdoa, bernyanyi, dan tadi mendengarkan bacaan dari Injil itu, dan kita sudah merenungkannya. Dan semoga ini semua menyemangati kita agar kita selalu happy, bahagia, bersukacita di keluarga kita masing-masing. Nah, adik-adik, karena kita sudah selesai dalam minggu gembira kita ini, sekarang marilah kita menutupnya dengan doa penutup. Karena itu kita siapkan hati kita, ambil posisi yang baik meskipun kita tetap di rumah kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami bersyukur kepadamu karena Engkau menemani kami dalam sabdamu yang baru kami dengarkan hari ini. Engkau bersabda agar kami senantiasa berjaga-jaga. Tuhan, bantulah kami, tuntunlah kami, lindungilah kami, agar sabdamu sungguh-sungguh membawa kami sampai kepadamu. Teguhkanlah kami, ya Tuhan, dan senantiasalah memberikan kesehatan kepada kami, anak-anakmu, orang tua kami, dan siapapun itu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu Gembira.